Kali ini kita akan membahas tentang teorema dasar kalkulus yang pertama. Tapi sebelum masuk ke teorema, kita harus mengetahui beberapa sifat yang sering digunakan di teorema dasar kalkulus yang pertama. Sifat yang pertama yaitu ada sifat pembandingan, yang dimana jika F dan T terintegrasikan pada selang tertutup A, B, dan jika Fx kurang dari Gx, nah kita bisa lihat di sini kurva yang berwarna biru itu adalah Fx, sedangkan kurva yang berwarna hitam ini adalah Gx. Nah, di sini kita lihat kurva Fx itu kurang dari kurva Gx. Untuk semua X dalam selang tertutup A, B, maka luas daerah Fx itu akan kurang dari sama dengan luas daerah Gx. Sifat yang kedua ada sifat keterbatasan. Jika F terintegrasikan pada selang tertutup A, B, dan jika M kecil kurang dari Fx kurang dari M besar, yang dimana bisa kita lihat di sini M kecil ini berada di bawah kurva Fx, sedangkan M besar berada di atas kurva Fx. Untuk semua X dalam selang tertutup A, B, maka luas daerah Fx ini akan lebih besar dari M kecil dikali B min A. Dan juga luas daerah Fx akan kurang dari M besar dikali B min A. Untuk sifat yang ketiga yaitu ada kelinearan integral tentu, yang dimana misalkan bahwa F dan G terintegrasikan pada selang tertutup A, B, dan K adalah konstanta, maka K kali F, F plus G, dan F min G juga terintegrasikan pada selang tertutup A, B. Nah, kita bisa lihat di sini, jika ada integral dari A sampai B, K dikali Fx dx, di mana K-nya ini adalah konstanta, maka kita dapat mengeluarkan konstanta tersebut. Sehingga kita dapat menghitungnya dengan cara K dikali integral dari A sampai B Fx dx. Selanjutnya, jika ada integral dari penjumlahan dua fungsi, kita dapat menghitungnya dengan cara mengintegralkan masing-masing fungsi tersebut lalu dijumlahkan. Begitu pula dengan operasi pengurangan, kita bisa pisahkan dulu, kita integralkan masing-masing fungsi dulu, baru dikurangkan. Selanjutnya yaitu teorema dasar kalkulus yang pertama. Di sini dinyatakan jika F kontinu pada selang tertutup A, B, maka F besar X sama dengan integral dari A sampai X Ft dt kontinu pada selang tertutup A, B. Terturunkan pada selang terbuka A, B dan turunannya adalah Fx. Dan berikut ini adalah simbol matematisnya. F besar aksen X sama dengan d per dx integral dari A sampai X Ft dt sama dengan Fx, yang dimana turunan dari integral suatu fungsi itu hasilnya akan kembali ke fungsi itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini kita langsung saja memasukkan X-nya ini ke dalam fungsi variabel T ini. Nah, dari bentuk umum ini kita bisa jabarkan lagi lebih jauh menjadi seperti ini. D per dx kita ubah batas bawahnya menjadi ux, integral dari ux sampai px ft dt sama dengan, nah hasil dari turunan integral ini adalah kita masukkan terlebih dahulu batas atasnya ke dalam fungsi ft sehingga menjadi f Vx dikali turunan pertama dari batas atasnya, yaitu V aksen X. Dikurangi, kita substitusikan Ux ke dalam Vt, di Vux dikali
turunan pertama dari batas bawahnya, yaitu U aksen X. Nah, semisal kita coba di sini, maka X-nya kita masukkan, batasnya Fx dikali 1, kurangi, kita masukkan A-nya, Fa, dikali, turunan pertama dari cos theta itu 0, ya hasilnya Fx. Sama. Nah, biasanya juga teorema dasar kalkulus pertama ini sering digunakan apabila kita ingin mencari turunan dari integral suatu fungsi. Di sini ditanyakan, tentukan G aksen X berikut. Gx-nya itu berupa integral, maka kita bisa menggunakan TDK yang pertama. Nah, untuk bagian A, perlu diingat, TDK pertama itu adalah d per dx, d per dx, integral dari ax dt, dengan fx. Nah, ini adalah jawaban untuk yang pertama. Nah, di sini kita bisa lihat ya, 1 itu adalah konstanta dan batas atasnya itu x. Nah, bentuknya ini sama dengan bentuk umum TDK pertama ini. Jadi kita langsung saja masukkan x ini ke dalam fungsi t. Sehingga G aksen x sama dengan d per dx, integral dari 1 sampai x2 dt, itu sama dengan 2x. Nah, untuk bagian B-nya. Nah, untuk bagian B-nya ini, bawahnya itu konstanta, tapi batas atasnya itu berupa fungsi. Maka dari itu kita tidak bisa langsung memasukkan batas atasnya ke dalam fungsi. Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita jabarkan menjadi seperti ini. G aksen x sama dengan d per dx integral dari 1 sampai x pangkat 2 plus x akal dari 2z plus sin z dz. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu. Batas atasnya ke dalam fungsi z, sehingga menjadi akar 2 kali x kuadrat plus x ditambah sin x kuadrat plus x dikali dengan turunan pertama dari batas atas, yaitu 2x plus 1. Nah, dikurangi, kita substitusikan batas bawahnya ke dalam fungsi, jadi 2 plus sin 1 dikali turunan pertama dari batas bawah, 0. Sehingga hasilnya seperti ini. Untuk bagian C. Nah, untuk bagian C ini sama sistemnya dengan yang B. Ini batas atasnya dengan batas bawahnya itu berupa fungsi. Dari itu kita tidak bisa langsung mengubah ini dengan batasnya. Jadi kita harus jabarkan terlebih dahulu. Sehingga G sin X sama dengan D per dx integral dari cos X sin X T pangkat 5 dt. Kita masukkan batas atasnya ke dalam sin pangkat 5x kali turunan pertama sin X yaitu cos X dikurang, kita masukkan batas bawahnya cos pangkat 5x dikali dengan turunan pertama dari cos X yaitu min sin X, hingga hasilnya seperti ini. Nah, untuk soal berikutnya, jika fx sama dengan integral dari x kuadrat pangkat x integral dari x kuadrat sampai 2 t pangkat 2 per akar 3 plus t pangkat 3 dt. Nah, tentukan f aksen satunya. Nah, kita disuruh untuk mencari turunan pertama dan kita masukkan x-nya itu ganti 1. Untuk mencari turunan pertamanya kita harus menggunakan TDK yang pertama. Nah, tapi karena di sini kita lihat batasnya itu tidak berupa x, maka
menyelesaikannya dengan cara dijabarkan. Jadi seperti ini, f(x) dan x sama dengan d per dx integral dari x pangkat 2 sampai 2 t pangkat 2 per akar 3 plus t pangkat 3 dt. Nah, kita masukkan batas atasnya dalam fungsi, jadi 2 pangkat 2 per akar 3 plus 2 pangkat 3 dan dikali 0, karena turunan pertama konstanta itu selalu 0, dikali, kita masukkan batas bawahnya ke dalam fungsi, jadi seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu gunakan teorema dasar kalkulus untuk menentukan rumus f(x) jika diketahui seperti ini. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, di sini kan teorema dasar kalkulus pertama itu biasanya kan diawali dengan turunan d per dx. Dan semisal kita menurunkan sisi kirinya, dan kita harus juga menurunkan di sisi sebelah kanannya juga. Jadi d per dx integral dari 1 x pangkat 3 ft dt sama dengan d per dx x pangkat 9 min 1. Nah, ini karena ini berupa x pangkat 3 ya, jadi kita tidak boleh langsung masuk ke tidak boleh menggantikan t-nya, jadi kita harus jabarkan terlebih dahulu. Jadi kita masukkan x pangkat 3-nya ke dalam fungsi f x pangkat 3 dikali turunan pertama batas atasnya yaitu 3x pangkat 2 minus, kita masukkan batas bawahnya f1 dikali 0. Sama dengan turunan dari fungsi ini adalah 9x pangkat 8. Sehingga hasilnya f x pangkat 3 dikali 3x kuadrat sama dengan 9x pangkat 8. 9x pangkat 3 sama dengan 3x pangkat 6. Dan karena kita ingin menentukan fx ya, di sini saya x-nya pangkat sepertiga biar hasilnya fx. Di sini juga kita masukkan fx sepertiga, hingga didapatkan fx-nya itu sama dengan 3x pangkat 2.